Ra'a annahu duna sona. Ini keterangan lebih lengkap. Beliau berkata, wong sing melakukan perbuatan tawadhu, mutawadhi'ah, orang yang sedang melakukan perbuatan tawadhu karena tuntutan hubungan wong cilik karo wong gedhe, wong pinter karo wong bodho, wong sugih karo melarat, harus berbuat tawadhu. Atau secara umum tanpa melihat posisi yang lain, kita tawadhu, pasti ini adalah ada maksud lain, kalau tidak lillah, supaya dinilai orang yang ahli tawadhu. Berarti dia juga merasa mesti kedudukan. Nah ini gambarnya seorang tamu undangan yang terhormat. Dia datang lingguh ning lingguh yang di belakang. Linggue para undangan yang tidak terhormat asalan. Padahal dia melihat bahwa posisi saya tidak di sini. Ro'anahu faqasona, satenane nggonku ning ngarep kono. Tapi karena dia ingin ya disebut orang tawadhu, maka dia tidak mau duduk di muka, duduknya di belakang. Dan dia merasa bahwa posisi saya di sini tuh satenane salah, saya di sana. Wong sing sakmene iki merasa dirinya punya hak ning ngarep, tapi linggo ning mburi, orang itu dikatakan bukan orang tawadhu. Laisa mutawadhi. Mutawadhi alladzi idza tawadhu. Walakin mutawadhi alladzi idza tawadhu ra'anahu dunama sona. Tapi dikatakan tawadhu yang sesungguhnya ketika dia melakukan tawadhu, ketika dia lungguh ning mburi, iki hubungane, dan dia merasa duduk nggone itu sing nang mburi mati, merasa kena doa ya anauduna masona, dia merasa linggo itu tunggone nggonku lebih ning belakang lagi, bukan di sini. Tawadhu sudah merendah, tapi dia merasa nggonku kan luweh ning mburi neh kudune. Lek perlu aku iso mlebu untung. Nah, ya la yastagu ayyajuza fi asfalil majalisin. Bukannya di belakang, dia nggone sing paling belakang. Itulah wong sing hakote tawadhu. Ini pun sangat tinggi untuk ukuran am. Utama umum am wis tinggi sekali. Ning bagi wong arifin belum. Masih kurang tinggi karena masih ada syirik daiyah. Nek perlu juga syirik ubudiyah. Jadi satu lingkuh ning mburi, tapi dia merasa nggonku ning ngarep. Walaupun dia tawadhu manggon ning mburi, dia tetap takabur karena dirinya tetap merasa tinggi, di mana punya hak duduk di muka. Nah, kemudian orang bisa lingguh tawadhu ning mburi, tidak di barisan paling depan. Ibaratnya dalam satu pertemuan orang-orang terhormat, tidak di muka. Kemudian dia lingguh di belakang tawadhu. Ning kok dia masih merasa hakku di sana, itu tetap itu takabur. Dia duduk di bangku kelima, tapi hatinya ini hak saya masih di belakang sana, bukan di sini. Lebih di belakang. Jadi dia tidak merasa punya kedudukan terhormat sama sekali. Itulah hakikatnya tawadhu. Ini kedudukan, ini hubungannya akhlak, ini bab akhlak.
Dan akhlak ini juga bagian furu dari ma'rifat. Islam bayai akhlak, bab tawakal, ridho, ya. Ini bab akhlak kepada Allah. Ini hakikat tawadu inda syar'i. Wal hasil anna mutawadi'atan walladzi la yasbitu an li nafsihi li annahu syaitu min da'ati qatrihi wa dzikrihi wa menganti. Hakikat wong tawadu ini kesimpulannya. Tawadu yang sesungguhnya di mana dia tidak merasa atau tidak menetapkan dirinya tawadu, dia melakukan tawadu, tapi dia tidak merasa tawadu karena dia melihat kerendahan dirinya, bahwa aku adalah orang yang rendah, aku orang yang tidak terhormat, wa kumuli zikrihi, tidak terhormat, tidak tersebut-sebut oleh orang, walilati wa muhanati, dan orang yang lemah hina. Dan dia melihat sesuatu termasuk itu tadi yang menyegah dia untuk bisa merasa tawadu. Semua itu menyegah, aku wong lemah hakikatnya. Ya, orang yang merasa rendah diri, tidak punya hak apa-apa di dalam masyarakat, walau dia seorang terhormat, walau dia orang kaya, pedok melarat, dia linggo yang melarat. Orang wong sugih kudu linggo nang arep. Karena mutasifan biadi siwati lau fa'ala min af'al mutadiin masya'a masbata. Dan dia, jika dia melakukan tawadu, dia tidak menghendaki dan tidak merasa dirinya orang ahli tawadu walaupun sedang tawadu. Ini hakikat. Li'annahu yaro nafsahu tunama sona min zalika liqawati zalika syudi alaihi. Dia tidak mengetahui karena dia melihat apa yang diperbuatnya ini ya, kalah dengan olehnya melihat dirinya sangat rendah tadi, walaupun dia punya kelebihan. Dia punya kedudukan, dia punya ilmu, punya kecerdasan, punya prestasi, punya kekayaan. Dia tidak akan merasa dirinya memiliki itu, dikalahkan oleh melihat apa yang ada di dirinya, bahwa dia tidak merasa memiliki apa-apa. Ini juga sulit. Fa innahu yara li nafsihi yara nafsahu fauqa sana'a mimma yaqtadi wujudi sifati. Dan dia tidak akan merasa tinggi karena dia apa yang dilakukan tadi dengan pandangan-pandangan itu. Fahuwa mutakabir. Kalau dia masih merasa, dia menjadi orang takabur. Walidakola. Nah, di sini apabila dia dikatakan Syekh Shibli man ra'a li nafsihi qimatan falisalahu min tawadu'i nasiban maqala zilli atola zilla yahudi. Syekh Shibli dengan tawaduknya, barang siapa melihat dirinya mempunyai kehormatan karena ilmunya, karena jabatannya, karena apanya, karena keturunannya, maka dia tidak punya hak untuk disebut orang yang tawadhu, walakin takabur. Maka dia mengatakan dalam pengakuannya, hina saya, rendah saya ini mengalahkan rendahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pandang rendah, tapi kerendahan saya lebih rendah lagi daripada orang Yahudi. Ini rasa, bukan fi'liyah. Inilah tawadhu yang hakikat. Ini sudah bagus.
indah syari. Tapi kalau indah hakikat ini masih kurang, karena ini masih ada pengakuan mampu melakukan sonaa, mampu melakukan tawadhu. Ini masih belum, karena hanya merasa, karena di akhlaknya bagus, dia merasa rendah. Tapi tidak ada kelanjutan, bahwa kenyataan kehormatannya dia, kenyataan sugihnya dia, kenyataan dan sebagainya, punya posisi tinggi, ini tidak bilah. Jadi di sini masih ada linafsi binafsi. Karena itulah nanti yang paling sempurna secara syar'i akhlak orang itu tawadhu, karena melihat dirinya memang tidak wajar memiliki itu. Itu sulit. Karena nyatanya dia orang kaya. Nyatanya dia orang alim. Nyatanya orang seorang terhormat. Bagaimana untuk merasa rendah di hadapan orang yang rendah? Hanya sikap moral sulit. Kecuali dengan bila ini semua milik Allah, baru bisa. Sulit ini dilakukan dan sangat kontroversi. Kenyataan ini juga masuk melarati bisa wong. Tidak bisa. Sama umur itu, saya umurnya sudah 8, kan merasa umur 15 tahunnya nggak bisa. Ini diusahakan. Tapi kalau ini bilah, baru bisa. Jadi teori ini pun dan realita tidak bisa. Tetap ada rumongso fauqal sonaa, tetap sulit ini teori ini. Kecuali dinisbahkan orang yang di atasnya. Wong punya sugih 1 juta, terus kedok wong duwe serepes, kon merasa marat gak bisa. Tapi kalau 1 juta kaya dinisbahkan wong 1 rupiah, ketemu wong 10 juta, kontan dia merasa kecil. Itu realita. Illa bilah. Bilah itu sendiri ya, kalau masih teori juga nggak bisa. Karena itulah hakikatnya tawadhu itu juga sangat sulit sekali. Bukannya tawadhu, bab ridho, bab tawakal, bab ini sulit sekali. Karena semua afaliyah yang kita lakukan, baik itu ridho, tawakal dan sebagainya sampai tawadhu ini, jika tidak bilah, itu makom ikhtiar. Ikhtiar itu baru usaha, merasa rendah diri, merasa ini sulit. Tawakal sama. Kita punya kekuatan, ya. Udahlah, kita tidak membanggakan dengan kekuatan kita, juga sulit. Maka tidak lain kecuali dengan lillah dan billah. Ini babul hati. Adapun bab afaliyah, ya tadi tetap hukum-hukum adab yang mutawad di satu daerah, satu kaum, kelompok, atau indallah wa rasulullah minat syariatnya. Yang kita jalani jihad lahiriah, kita juga tawadhu sehingga orang tidak mengecam kita. Tapi kalau nggak lillah ya tetap ini, apalagi nggak billah, tetap kuncinya hanya satu, lillah dan billah. Kalau nggak lillah billah tetap akan kepleset pada kondisi takabur. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatu alaika ma'salam, dullat wadallat ilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatu alaika ma'salam, dullat ilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatu dullat ilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi
Ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Orang hadirat yang mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah SWT, bisa lillah dan billah, karena tidak mungkin orang bisa tawadhu kalau tidak lillah dan billah. Maka ada lagi al-ikhlas, ikhlas, tarkul ikhlas bil ikhlas, at-tawadhu, tarkul tawadhu fit tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa tawadhu dalam keadaan kita tawadhu. Tidak merasa tawadhu ada dua. Kita melihat diri kita memang hina, dan kedua kita tidak merasakan bisa melakukan tawadhu. Kita melakukan tawadhu, kita billah, sehingga hakikatnya kita tidak melakukan tawadhu. Baru itulah tawadhu yang hakiki, secara hakikat maupun secara syariat. Demikian mudah-mudahan kita dapat taufik kita dari Allah Ta'ala, dibimbing oleh Rasulullah SAW, sehingga hati kita orang senantiasa lillah dan billah, mendasari semua af'aliyah kita, baik itu ibadah langsung, tawadhu, tawakal, ridho dan sebagainya.